Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi tasmiyatuh ayyi syai'in kana. Wa yakfi lan nyukupi opo tasmiyatu ayyi syai'in, nyebut endi-endine suwiji-wiji. Opo tasmiyatu ayyi syai'in, nyebut endi-endine suwiji-wiji. Kana tinemu opo syai'in, kana tinemu opo syai'in. Walakin yusannuh lan tetapine den sunahaken opo adamun naksih, ora anane kurang. An asyrati darahimah, saking 10 piro-piro dirham. An asyrati darahimah, saking 10 piro-piro dirham. Wa adamu ziyadati, lan ora anane tambah, lan ora anane tambah ala khumsimi'ati dirhamin, ing atase 500 dirham. Ing atase 500 dirham kholisotin kang murni, kholisotin kang murni. Wa asy'ara lan awih weruh apa qauluhu dawe musannif, rupane yustahabbu, lafad yustahabbu. Aweh weruh bi jawazi ikhla'in nikahi, kelawan wenange nyepekaken nikah, kelawan wenange nyepekaken nikah. Anil mahri, saking mahar, anil mahri, saking mahar. Wa huwa utawi kang hak, wa huwa utawi kang hak iku kadzalika koyok mengkono-mengkono jawazi ikhla'in nikah, iku kadzalika koyok mengkono-mengkono jawazi ikhla'in nikahi anil mahri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita dijelaskan tentang masalah kesunahan menyebutkan mas kawin saat akad pernikahan. Walaupun toh di situ akad tersebut itu merupakan pernikahan dari seorang budak, dari seorang budak yang menikahi budak yang lainnya, itu okay? Jadi ini tetap dalam seputar kesunahan menyebut mahar dalam sebuah pernikahan. Dan di sini ditegaskan bahwa wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Jadi cukup kita itu sudah bisa dikatakan melaksanakan kesunahan dengan menyebut seberapa banyak nominal yang namanya mahar. Ayyi syai'in kana, ini pokok seberapapun itu sampean sebut itu sudah cukup. Artinya sudah dianggap cukup untuk mendapatkan kesunahan. Walaupun toh kemarin tidak bisa kita pungkiri fi ba'di suwarin, dalam sebagian contoh ada yang bahkan wajib menyebutkan mahar, bahkan di sebagian contoh ada yang haram. Tapi tetap ini konteksnya tidak kemana-mana, pembahasannya tetap masalah kesunahan menyebut mahar.
Menyebutnya ini bi ayyi syai'in, kata tadi pokok, walaupun toh di situ dengan uang 2.000 rupiah itu sudah dianggap cukup. Tak terbatas nominalnya, entah itu besar ataupun kecil, entah itu berupa manfaat atau berupa ain, mal, harta, atau berupa hutang. Pokok nanti disebut dalam akad itu sudah kita mendapatkan asal daripada kesunahan. Akan tetapi nanti ketika kita menyebutkan mahar atau mas kawin berupa benda, di sini disyaratkan harus benda tersebut bisa memiliki nilai harga. Ayyasihha ja'lahu samanan, harus bisa dijadikan saman. Dan tentunya saman itu adalah sesuatu yang maliyah, sesuatu yang memiliki nilai harga, sehingga untuk malayutamawal, barang-barang yang tak memiliki nilai harga, contoh seperti pelapah kurma atau kerikil. Satu kerikil misalkan, apa nilainya satu kerikil? Itu kan tidak mutamawal, tidak memiliki nilai harga. Maka jika terjadi demikian, rusak yang namanya akad mas kawinnya, bukan akad nikahnya, mas kawin tersebut dihukumi rusak. Wa ruji'a ila mahril misli, dan nanti mas kawin yang wajib diberikan itu dikembalikan pada mahar misal, mahar secara umum. Jadi misalkan bedereng laki iseng misalkan dalam pernikahan menyebutkan, saya terima nikahnya saudari ini binti ini dengan mas kawin 2 kerikil dibayar kontan, maka nanti wajibnya bayar mas kawin secara umum di wilayah itu dan untuk perempuan yang semacam itu. Kalau misalkan nanti mas kawin umumnya 200.000, ya bayar 200.000, tidak boleh bayar kerikil yang disebut tadi. Karena yang disebut tadi yang berupa kerikil itu ghairu mu'tabarah, tidak dianggap oleh syariat. Kenapa? Itu dianggap batal, fasid atau rusak. Kenapa kok dianggap rusak? Karena tadi tidak memiliki nilai harga. Walakin yusannu adamun naqsi an asyrati darahim. Dari pernyataan yang tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk mas kawin pernikahan itu tidak ada batas tertentu, baik di situ banyaknya atau sedikitnya, itu tidak ada batas. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi itu sempat menyinggung masalah mas kawin yang terbuat dari besi, dan itu cincin yang terbuat dari besi. Berapa nilainya cincin yang terbuat dari besi? Itu kan sangat-sangat murah. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain di situ tentang seberapa remehnya mahar itu. Artinya tidak begitu harus wow dan harus mahal atau mewah dan seterusnya, itu enggak. Batasan maksimalnya tidak ada, batasan minimalnya pun juga tidak ada. Namun di sini sangat-sangat disunnahkan, artinya lebih baik mas kawin itu tidak kurang daripada ukuran 10 dirham. Tidak kurang dari 10 dirham dan tidak melebihi 500 dirham. Tentu ukuran 10 dirham sampai 500 dirham ini ukuran yang sangat seimbang. Artinya tidak kemahalan, ya tidak terlalu murah, gitu. Kalau kita nanti membayar mas kawin kurang dari 10 dirham, sah apa tidak? Tetap sah, tapi tidak masuk dalam pilihan yang lebih utama. Kalau kita nanti memilih mas kawin lebih dari 500 dirham, maka di situ sah tetap mas kawinnya, nikahnya sah,
tapi kita tidak dapat keutamaan dan kesunahan dari mas kawin yang seimbang. Jadi mas kawin seimbang ini ya ini wes kisaran antara 10 dirham sampai 500 dirham. 1 dirham itu kalau dinominalkan itu sekitar 185.000 1 dirham. Kalau 10 dirham berarti 1 juta belum atau seket. Maka sunnahnya kawin, ini sunnah berarti tidak wajib. Reng laki ini kabri mas kawin ke binin ya, tak kurang dari 1 juta belum atau seket. Sementara tradisi kita biasanya ya 200.000 itu sudah mahal. 200.000, 300, 150 dan seterusnya itu sudah pasaran sudah. Kadang saling ridho, saling rela antara laki dan perempuannya, cukup 50.000 wes mas pokok mareh tu 5 itu kadang sedemikian. Padahal di sini kisaran harganya men 1 dirham nikah 100 belum polo lemak nikah 1 dirham gitu. Berarti men majar 50.000 ya kurang 1 dirham itu. Kalau 500 dirham ini ukuran maksimal dalam catatan yang lebih utama, mahar yang paling utama itu kisaran harganya 92.500.000, 92 juta seharga mobil kalau sekarang. Ini tidak disunnahkan kita itu lebih dari mahar yang demikian. Tapi kalau kita mau coba-coba boleh saja, tidak merusak pernikahan. Misalkan katakan satu perempuan harga maharnya 1 M misalkan, 1 miliar, itu boleh saja, tidak ada yang melarang. Apakah saya sah? Tetap, tapi lebih baik jangan melebihi 92.500.000. Ternyata banyak ukuran dirham ini, benjan tak keprak. Orang makin kadang 1 juta pun atau buat selagi. 1 juta deh, masya Allah. Ini masya Allah. Alasan yang pertama kenapa kok kita disunnahkan untuk tidak kurang maharnya daripada 10 dirham, kalau menurut Bajuri khurujan min khilafi Abi Hanifah, karena keluar dari khilafnya Imam Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah di situ la yajuzu aqallu minha li annaha nisabus syariqah indah. Dalam madhab Hanafiyah itu tidak diperbolehkan mas kawin itu kurang daripada 10 dirham. Itu tidak boleh kan? Sehingga kalau sudah bahasanya la yajuzu ay la yasihu, nanti nikahnya itu tidak bisa sah. Jadi patokan paling kecil dalam madhab Hanafiyah itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Berarti man kita ikut madhab Hanafiyah berarti paling kirin mahar yang bini ini ke 1 juta belum atau seket. Ini ke untungan menurut madhab Syafi'i. Kita untungnya di sini. Kenapa kok tidak diperbolehkan dalam madhab Hanafiyah? Kita itu memberikan mahar kurang dari 10 dirham karena 10 dirham dalam madhab tersebut itu merupakan nisab syariqah atau nisabnya pencurian. Itu menurut madhab Hanafiyah. Terus yang dimaksud 10 dirham ini adalah 10 dirham murni khalisah, tidak boleh masih campuran, karena perak itu pun juga ada campurannya, masih belum bersih. Ada yang sudah bersih khalisah berarti murni, perak murni, ada yang masih perak mentahan. Jadi hitungan 10 dirham ini hitungan dirham yang sangat-sangat berkualitas. Murninya itu terhitung 10 dirham. Dan dari pernyataan ini
Juga bisa diambil kesimpulan bahwa disunnahkan bagi seorang suami untuk memberikan mas kawin kepada istri berupa fiddah, perak gitu gitu. Disunnahkan memberikan mahar kepada istri berupa perak lil ittiba, mengikuti sunnah Gusti Nabi. Kemudian kata tadi disunnahkan mas kawin itu juga tidak melebihi 500 dirham. Kenapa? Karena mas kawinnya istri-istri Rasulullah dan anak-anak perempuan Gusti Kanjeng Nabi itu semuanya berkisar 500 dirham. Jadi 500 dirhaman itu rata-rata termasuk mas kawin yang dimiliki oleh para istri Nabi, kecuali satu. Nanti ada istri Nabi yang bernama siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu mas kawinnya 400 dinar. 400 dinar itu kalau didirhamkan mungkin sekitar 4.000 dirham. 4.000 dirham itu. 4.000 dirham ini paling sekitar miliaran lebih ini. Kenapa kok Nabi memberikan mas kawin kepada Ummu Habibah sebanyak itu? Ternyata tidak. Sebetulnya Nabi tidak mau menginginkan itu. Hanya saja mas kawin itu diberikan oleh Raja Najasyi. Diberikan oleh Raja Najasyi sebagai bentuk untuk memuliakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Direng bini senyama Ummu Habibah nikah elamar Nabi, ekabin Nabi dengan mas kawin sebanyak itu, dan mas kawin tersebut itu sudah disiapkan oleh seorang raja, bini dari Nabi. Paham ya? Nah, itu alasannya. Pon ini seputar masalah mas kawin yang paling baik. Kemudian untuk menyikapi problem yang terjadi di zaman sekarang ini banyak problem yang dialami khusus anak-anak muda lagian. Karena banyak orang nikah khusus anak-anak muda itu menjomblo lebih baik daripada menikah dengan alasan beberapa faktor, diantaranya yang pertama mahalnya biaya pernikahan. Jadi mahalnya biaya pernikahan itu termasuk salah satu halangan terbesar bagi anak-anak muda sekarang untuk menikah. Maka sampai bedah satu kata-kata indah khususan terkait masalah mas kawin ini, yaitu jika mahar perkawinan itu terjangkau maka angka jomblo semakin berkurang. Men mas kawin nikah muda sejelas jomblo neng Indonesia khususnya itu semakin berkurang. Kenapa? Karena ada kemudahan bagi orang-orang yang menengah ke bawah untuk menikah. Karena banyak dari orang laki nikah sedang-kadang takut saat kawinnya gara-gara mas kawin terlebot rajin. Termasuk saya punya teman dulu di Bengkulu, kemudian di Kanca Bengkulu itu mahar di sana paling murah itu wis main jutaan sudah gitu. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ini berarti ngikutin penyaman tadi 10 dirham ini. Di sana itu demikian. Bahkan di Kalimantan jauh lebih mahal lagi. Kalimantan Barat kulendi Kancagasa ini kan jauh lebih mahal boleh, lebih larang boleh. Lesa nyaman ni kasi kempang kabin di daerah kantuan ni kasi ketebu pun oleh gitu kan. 1.000 atau 200.000 ni pun oleh. Dan ketika ada seorang perempuan yang di situ menjadikan mas kawin itu murah, tidak begitu mahal, maka itu salah satu bentuk dukungan dia terhadap kalangan pria untuk mengikuti sunnati Rasulullah, yaitu menikah. Jadi semakin sampean itu murah maharnya, bukan semakin murah harga dirinya. Tengok. Jangan disalahpahamin, engkau reman mahar mode berarti engkau murahan, tidak. Dalam urusan mas kawin
reng bini sepaling muljah itu reng bini sepaling muda maharnya. Kenapa? Karena bukan dilihat dari materi. Secara maknawi, reng bini memuda maharnya semakin mempermudah seorang laki-laki untuk melakukan sunnati Rasulillah, yaitu sebuah pernikahan. Kalau kita itu memberikan mahar atau mematok mahar dengan harga yang mahal, berarti mempersulit orang untuk melaksanakan sunnatu Rasulillah. Paham gini? Mangkan salah satu dalam kitab kontemporer ada satu fatwa yang sangat unik dari Al-Imam Wahbah Zuhaili. Di situ dikatakan lakin yusannu takfifus sadaq wa adamul mughalah fil muhur. Sunnah ini khususon di zaman sekarang meringankan mas kawin dan tidak mahal dalam mas kawin. Khususon di zaman sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang tak berdasar. Ini berdasarkan dawuh Nabi, inna a'zaman nikah barokatan. Pernikahan sepaling rajah barokah yaitu aisaruhu mu'natan, biaya yang paling ringan. Kabin nikah sepaling rajah barokah yakni kabin setakwat meruwet kepada pihak mempelai laki-laki. Ini kekasarannya demikian. Termasuk salah satu biaya pernikahan adalah mas kabin. Nikah jangan sampai melarang. Nikah seada buku Nabi. Jangan kita itu gengsi dengan perkembangan zaman, menganggap diri kita mahal, dibeli oleh seseorang harus dengan biaya yang mahal. Tidak. Masalah mas kawin itu beda dengan kita dibeli. Pahami itu ya? Semakin murah sampean dibeli, artinya diberi mas kawin, bukan dibeli, diberi mas kawin, maka semakin mulia, semakin agung derajat kita selaku perempuan. Kayak. Dan yang perlu sampean perhatikan, ketika bedereng laki minta sampean, pas niatan bagus ngabin sampean, yang sampean pikirkan jangan hanya dohirnya saja. Sekutu sampean pikirin adalah tujuan sir dalam hatinya orang itu. Berarti sampean likeman kabina rekein berarti berdeng laki. Pemahaman asareng berdeng laki. Berarti berdeng laki ini kan di tujuan akabin kebini ya sampean, walaupun dengan harga murah kasih itu. Jangan dipersulit orang yang sudah menghargai dirimu sebagai seorang wanita. Paham ya? Nikah lebih-lebih jika pertimbangannya dengan orang-orang yang tak berpendidikan, yang di situ rela menjual dirinya untuk dijatuhkan martabatnya, yaitu seperti para tanda kutip seorang pelacur. Daripada demikian, lebih baik kita memuliakan diri kita dengan menjadikan mahar kita semurah-murahnya demi untuk melaksanakan sunnati Rasulillah ay tariqatihi wa syari'ati. Ini yang perlu sampean perhatikan. Khususon nikah kuliah ngomong khususon di zaman sekarang. Dalam satu riwayat Gusti Nabi juga nadabu inna a'zaman nisa barakatan aisaruhunna sadaqan, reng bini sepaling rajah barokah ni kering bini sepaling mode mas kawin. Mode tapi bukan murahan tapi deremah mode tapi bukan murahan, ya mode ada nilai harganya juga. Kalau murahan bagaimana? Tanpa mas kawin, ketemuan Ebudin Kandeng, mun di sana langsung kabin dengan pacaran itu nyaman lah. Mode atau murahan. Hati-hati. Kemudian dalam satu riwayat yang lain ada juga di situ sebuah makalah
yaitu khairus sodaqi aisaruhu, sebaik-baik mas kawin. Ini mas kawin berarti. Kalau tadi perempuan yang paling mulia, paling agung kemuliaannya atau keberkahannya paling besar adalah ring bini sepaling mode mas kawin. Nah, makin mas kawin sepaling bagus nikah sepaling mode. Terus hikmah dibalik anjuran kita untuk memurahkan harga mahar, itu hikmahnya apa dibalik sana? Di sini sangat jelas, yaitu taisiruz zawaji lisyabab, memudahkan para pemuda-pemuda cowok untuk menikah. Ini satu hal remeh secara kata-kata dan secara kita dengar, tapi ada nilai yang besar di balik itu. Apa nilai yang besar? Yaitu syariatnya Gusti Kanjeng Nabi, pernikahan. Niki contoh gampang iki. Sampian abri gempang nak sing nglaksanakaken ibadah searupa salat, perjuangan sampean untuk memudahkan orang tersebut itu kan besar. Kenapa? Karena orang nikah angelampana bojeng, sekadi mah bojeng nika termasuk min a'zamil ibadah. Nggih apa betul? Nilainya ada di sana. Sampean megempang jalan orang ibadah, ini keraja genjerna. Begitu juga sampean mempermudah jalannya orang yang ingin mengikuti syariat Nabi berupa pernikahan, itu juga besar fadilahnya. Pahami? Mempermudah para jomblo-jomblo laki-laki untuk menikah, itu masya Allah rajis al-fadilah. Hatta la yansarifu anhu fataqau mafasidu khalqiyyatun wajtima'iyyah muta'addidah. Ketika ring bini itu menjadikan mahar atau mas kawin dengan harga yang melambung tinggi, maka akan membuat para jomblower itu akan semakin wegah dan malas untuk menikah. Ketika sudah terjun ke dalam situasi yang demikian, maka tidak menutup kemungkinan laki-laki yang menjomblo itu akan terjerumus ke dalam beberapa kerusakan, baik di situ moral ataupun sosial. Ini bahayanya. Kelaban sampean melarang mas kawin, madorotnya besar, khususan kepada para jomblo. Sampean memoda berarti meminimalisir jumlah atau angka kejombloan. Berarti semakin sedikit madorotnya nanti. Oleh karena itu, ya, pelajaran yang bisa kita petik hari ini, malam ini, yaitu janganlah mahal-mahal dalam masalah mas kawin. Cek sampai rang-larang pegempang selagi pun. Fa in lam yusamma fi aqdin nikah mahrun sahal aqdu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.